Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Asr Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling nasihat menasehati agar menetapi kesabaran. Masyarul muslimin rahimakumullah, surat ini pendek, hanya terdiri dari 3 ayat saja, akan tetapi memiliki makna dan kandungan yang sangat luas, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini saja, niscaya sudah mencukupi bagi mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu kata beliau, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqih illa hadhihi surah lakafathum. Andai Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali 1 surat ini saja, maka niscaya itu sudah cukup bagi mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa atau waktu. Al-Asr itu artinya adalah masa yang di dalamnya manusia itu beraktivitas, baik berupa kebaikan maupun keburukan, ketaatan maupun kemaksiatan. Dan Al-Asr juga berarti salat asar. Sebagaimana Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, kata Al-Asr berarti salat asar. Akan tetapi pendapat yang masyhur itu adalah pendapat yang pertama, yaitu masa. Demi masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian. Maksudnya manusia itu benar-benar merugi, binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari kerugian itu, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, yaitu beriman dengan hati mereka dan beramal saleh dengan anggota tubuhnya, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian Allah sebutkan lagi, dan nasihat menasehati supaya menetapi kebenaran. Orang yang saling berwasiat tentang kebenaran, saling nasihat menasehati tentang kebenaran, yaitu mewujudkan semua bentuk ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah watawasaw bis sabr, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran, yakni bersabar atas segala cobaan, takdir dan gangguan yang dilancarkan kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hendaklah kita ini beriman dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka pasti beruntung, tidak akan merugi. Sejak di dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Di dalam surah Al-Baqarah
Allah katakan wabasyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kabar gembira yang Allah berikan kepada orang beriman ketika mereka masih di dunia, yaitu bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah siapkan bagi mereka, Allah sediakan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, surga Firdaus tempat tinggalnya. Kabar gembira lagi dari Allah SWT kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka akan ditempatkan di dalam surga Firdaus nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi dalam surat At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah kembalikan mereka, manusia ini, ke tempat yang serendah-rendahnya. Para mufassir mengatakan mereka dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya itu, ke dalam neraka. Kemudian Allah kecualikan, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu diantara janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka selain orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, pasti kehidupannya akan merugi. Karena yang dikecualikan oleh Allah yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah saling menasehati satu dengan yang lain. Wa tawasau bil haqqi, nasihat menasehati agar menetapi kebenaran. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia ini, dengan syarat kita menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Itu termasuk bagian daripada wa tawasau bil haqq, saling berwasiat agar menetapi kebenaran. Dan yang ketiga, masyaallah muslimin rahimakumullah, wa tawasau bis sabr, yaitu saling menasehati agar menetapi kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang diberi pahala tanpa hisab. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, kita harus saling mengingatkan tentang kesabaran, supaya kita bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dan bersabar terhadap ketetapan Allah, takdirnya, mungkin berupa cobaan, ujian, musibah dan lain sebagainya. Itu kita harus bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita agar kita tetap istiqomah di dalam keimanan kita. Kita ditolong, dimampukan oleh Allah untuk tetap beriman dan beramal saleh, saling berwasiat, saling amar ma'ruf nahi mungkar, dan saling menasihati tentang kesabaran.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua, khatib ingin mengingatkan kita semuanya bahwa saudara-saudara kita yang mengalami musibah, ujian di Cianjur, Jawa Barat dan tempat-tempat yang lain, mungkin karena gempa bumi dan lain sebagainya, maka kewajiban bagi kita untuk menolong mereka. Kewajiban bagi kita untuk berempati kepada mereka. Minimal kita mendoakan mereka. Orang-orang yang meninggal di antara mereka mungkin tertimpa reruntuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, merahmati beliau semuanya. Dan orang-orang yang sakit karena musibah tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran. Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah beri pahala yang besar dan Allah angkat derajatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah-musibah yang menimpa mereka segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berdoa memohon kepada Allah dan beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan diri kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang sakit dan lain sebagainya, agar mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan ketabahan dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendoakan orang lain yang gaib, yang tidak ada, mereka tidak tahu kalau kita doakan, maka ada malaikat yang mengaminkan doa kita, dan malaikat itu pun mendoakan, semoga kamu mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk saudara. Jadi hakikatnya kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, itu kita berdoa untuk diri kita sendiri, diaminkan malaikat, dan malaikat mendoakan hal yang sama untuk kita. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita biasakan saling mendoakan orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.